Hey, welcome to Hex 6 Room. Mungkin banyak dari kalian yang udah nonton video-video gue di Six Room atau di Outside Room yang di sana terekam suara-suara yang bikin kita merinding, kayak suara-suara misterius yang kita nggak tahu itu asalnya dari mana. Mungkin itu adalah suara-suara penghuni dari tempat yang gue datengin. Nah, sekarang di sini gue mau tunjukin ke kalian rekaman-rekaman suara yang diyakini adalah suara-suara hantu, atau bisa dibilang suara-suara misterius yang tidak bisa dijelaskan dari mana asalnya atau itu sebenarnya suara apa. Yap, kebanyakan rekaman-rekaman suara ini berasal dari luar negeri. Tapi nanti bakal ada satu rekaman yang itu berasal asli dari Indonesia dan pernah menggemparkan kota gue sendiri. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa langsung klik tombol merah yang ada di bawah. Yap, tombol subscribe yang ada di bawah. Kalian bisa klik dulu dan kalian bisa nyalain lonceng yang ada di sebelah tombol merah tersebut. Biar apa? Biar channel ini bisa terus berkembang buat hibur kalian para pecinta horor. So, apa aja sih 6 rekaman suara yang dipercaya suara hantu tersebut? Langsung aja. Room number 6. Video yang pertama ini berjudul Bus 166. Bus ini adalah bus yang sudah sangat lama tidak digunakan lagi. Dan dulunya bus ini digunakan sebagai bus sekolah untuk mengantar jemput anak-anak sekolah. Sampai akhirnya bus ini tidak digunakan lagi karena mengalami kecelakaan besar yang menewaskan semua penumpangnya. Dan itu adalah murid-murid sekolah. Bus ini berkali-kali berpindah tangan karena berkali-kali dijual. Sampai akhirnya dibeli dengan harga yang murah oleh seorang pemburu hantu. Berkali-kali pemburu hantu ini merekam bus tersebut berharap mendapatkan sesuatu hal yang mistis. Tapi sayangnya tidak pernah mendapatkan apapun. Sampai pada suatu saat, pemburu hantu ini berhasil merekam hal ini. Do you hear that? Listen. Setelah mendengar suara tersebut, dia semakin mendekati bus untuk mengecek apakah ada seseorang di dekat bus tersebut. Tapi saat dia semakin dekat, Let's see. ya, dia mendengar suara anak kecil yang menyapanya dengan kata halo dari dalam bus tersebut. Tapi masalahnya tidak ada seorang pun di dalam bus tersebut atau di sekitar bus tersebut. Room number 5. Video yang kali ini mungkin sering banget gue lakuin waktu outside room. Ya, ini adalah video penelusuran oleh 2 orang yang mereka berusaha untuk menelusuri gorong-gorong saluran air. Tapi tidak lama setelah mereka masuk ke gorong-gorong tersebut, mereka mendengar sesuatu yang akhirnya membuat mereka semua lari, ketakutan, dan keluar dari sana. But now we're pretty far. But now we're pretty far. Do you hear that? Run. Ya, itu udah bener-bener kayak suara ketawa. Tapi di sini juga banyak yang mengomentari bahwa itu adalah video buatan. Cuman gue sendiri yang pernah mengalami hal ini, gue mikir kalau ya belum tentu. Karena emang hal-hal seperti ini sangat mungkin untuk masuk ke audio dari kamera. Atau mungkin kalian berani coba buat ninggalin rekaman suara atau kamera kalian di kamar kalian. Siapa tahu dapat sesuatu. Room number 4. Kejadian ini terjadi pada tahun 1977 di negara Inggris, di mana polisi diminta datang ke sebuah rumah untuk menginvestigasi laporan dari 2 anak perempuan yang berumur 14 dan 11 tahun. 2 anak ini mengaku bahwa mereka mendengar suara-suara misterius yang nggak tahu asalnya dari mana. Dan mereka juga mendapatkan gangguan-gangguan poltergeist. Kalau kalian nggak tahu poltergeist itu apa, kalian bisa cek video gua sebelumnya.
Singkat cerita, setelah laporan tersebut, anak yang berumur 14 tahun itu tiba-tiba mengalami kerasukan dan dia berbicara dengan suara yang cukup mengerikan. Ini adalah rekaman dari suara tersebut. Right, that's good. Come on out. Shut up, very door. I'm 72 years old. I come from doing right graveyard. And I have right in the church. Setan yang merasuki gadis ini mengaku bernama Bill Wilkins. Dia tinggal dan mati sendirian di rumah yang sekarang ditinggali oleh keluarga gadis tersebut. Mungkin buat kalian yang udah nonton film Conjuring 2, kalian tidak asing dengan nama Bill Wilkins. Ya, karena cerita dari film tersebut diambil dari cerita asli rekaman yang tadi kalian dengar. Room number 3. Pada tahun 1960, seorang dokter dari Latvia bernama Konstantin Rodive mengembangkan sebuah alat yang menurutnya bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan arwah. Alat ini bernama EVP atau bisa disebut dengan Electronic Voice Projection yang sampai saat ini masih digunakan oleh para pemburu hantu. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan merekam interupsi statis di kondisi yang sangat hening. Dalam rekaman EVP pertamanya, dia mengaku telah mendengar suara dari temannya yang telah meninggal. Dan suara tersebut terdengar seperti mengatakan sebuah nama, yang itu ternyata adalah nama dari istri Konstantin sendiri, yang bernama Zenta, atau dengan nama panjang Zenta Maurina. Inilah rekaman EVP dari Konstantin tersebut. Room number 2. Pada tahun 1989, para ilmuwan Rusia melakukan penggalian yang sangat dalam ke dalam tanah. Setelah menggali sedalam 14,4 km ke dalam tanah, penggalian tersebut dihentikan karena suhu dalam lubang tersebut tiba-tiba naik drastis hingga 1000 derajat Celcius. Kemudian dalam rekaman pengeboran tersebut terekam suara yang menurut gue ini ngeri banget, seperti suara-suara orang-orang yang menjerit kesakitan. Itu kenapa rekaman ini dikenal dengan Voice from Hell, suara dari neraka. Mungkin kalian bisa dengar sendiri rekaman tersebut. Pada tahun tersebut, berita ini sempat menggemparkan dunia, yang dimana akhirnya banyak menuai tanggapan-tanggapan. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa itu mungkin suara dari perut bumi, atau penjelasan-penjelasan logik lainnya. Tapi menurut gue pribadi, ini bener-bener kedengaran kayak orang menjerit yang kesakitan, semacam itulah. Kalau menurut kalian, gimana? Komen di bawah. Room number 1. Nah, buat yang terakhir ini sempet banget menggemparkan kota gua sendiri. Yap, kota Semarang. Karena ini terjadi di salah satu universitas negeri yang ada di Semarang. Mungkin kalian yang anak Semarang udah tahu video ini atau berita ini. Jadi ceritanya waktu itu memang sedang ada acara di kampus. Dan acaranya pun siang hari. Tapi di tengah acara tiba-tiba terdengar suara-suara yang keluar dari speaker yang sedang digunakan di acara tersebut. Dan ini adalah rekaman dari acara tersebut. Ketika itu saya sedang sendirian di ruang. Cek. Nah, ketika itu saya sedang sendirian di ruangan dan tiba-tiba ada seorang wanita cantik menghampiri saya. Nah, kemudian dia
Bang Samad itu sekarang menjadi ketua KPK. Bang Samad itu diprotes oleh dosennya. Ada caranya. Ada bagus, baik. Ya, terlepas dari itu kesalahan teknis atau error secara teknis dan sebagainya, menurut gue ini cukup bikin merinding karena yang keluar itu adalah suara cewek yang nggak tahu asalnya dari mana. Bahkan kalau misal pun mau dijelaskan gimana caranya, ada suara yang tiba-tiba keluar bersamaan dengan mic yang sedang dipakai waktu itu. Tapi sebenarnya masih mending karena itu terjadinya siang hari dan itu pun di tengah banyak orang. Gimana kalau misalnya hal seperti ini terjadi waktu kita lagi sendirian di kamar, lagi dengerin musik, tiba-tiba di tengah musik tersebut keluar suara yang ya kayak gitu. Yap, itu adalah 6 rekaman suara yang dipercaya adalah suara-suara hantu. Dan kesimpulan gue adalah sangat mungkin bahwa suara-suara seperti ini terekam di kamera atau diperekam suara. Karena berkali-kali waktu gue main outside room dan sebagainya, itu memang ada terekam suara-suara yang gue nggak tahu asalnya dari mana. Tapi terkesan atau terdengar seperti suara ketawa mungkin, orang ngomong mungkin, dan sebagainya. Dan untuk pastinya itu apa, nggak ada yang tahu. Itu sebabnya hal itu dibilang misteri. Nah, dari video ini gue jadi pengen untuk bereksperimen. Tapi di sini gue pengen ngajak kalian semua. Yap, ini ajakan untuk kalian yang berani aja. Gue penasaran gimana kalau misal kita tinggalin perekam suara di suatu tempat, mungkin di kamar kalian, di rumah kalian, atau di suatu tempat yang terkenal angker, dan kita tinggalin rekaman itu dengan waktu yang cukup lama. Tapi pastinya harus di malam hari. Gue penasaran kira-kira apa yang akan kerekam di perekam suara tersebut. Ini untuk kalian yang berani aja. Jika kalian mendapatkan sesuatu yang menarik, kalian bisa langsung kirim ke email gue yang ada di description box. Oke? Kirim ke sana dan gue bakal kumpulin. Nanti gue bakal bahas di Six Room selanjutnya. Tapi ingat, hanya untuk kalian yang berani. Dan jangan melakukan secara berlebihan dan tidak membahayakan diri kalian sendiri. Oke? So, itu aja video kali ini. Jangan lupa buat kalian semua like, komen, dan subscribe channel ini. And bye. It's behind you now.